Gimana kelompok satu sudah hadir? Hadir, Pak. Ya, oke. Mau share screen sendiri atau saya bantu, Mas? Screen, Pak. Iya, sudah saya sih kasih permission kok, kasih izin kok. Ini ya. RDW tadi, emang nih. Gimana kelompok satu? Sebentar, Pak. Ya. Kalau sudah siap, dimulai langsung aja dari kelompok satu. Bentar, Pak. Saya screen ulang, Pak. Tadi keluar sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mau menjelaskan tentang perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi Islam. Ya, lanjut. Bentar, Pak, jaringannya stabil. Kesusahan ya, Mas? Slide-nya. Pak, itu Pak, jaringannya agak jelek Pak, tolong boleh Oh iya, minta. ya udah saya aja ya. Saya aja yang bantu ini ya, nampilkan screen ya. Iya Pak. Oke. Di layar sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, oke. Kita mulai, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok satu mau menjelaskan tentang perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi Islam. Nama kelompok Erla Erlingga, Madya Rizky Ramadan, Nabil Faras, dan saya sendiri Muhammad Hasanul Fikri. Perilaku adalah aktivitas individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau mengatur barang dan jasa. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor tersebut adalah faktor kebudayaan nasional, sosial, pribadi, dan psikologi dari pembeli. Selain hal-hal tadi, ada faktor lain yang sangat penting dalam pengambilan keputusan konsumen, yaitu motivasi. Motivasi itu sendiri sebagai pemberi dan penggerak yang menciptakan penggairahan seseorang agar mereka mau bekerjasama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala upaya mencapai kepuasan. Dalam Islam ada pembedaan yang jelas, yaitu halal dan haram. Dengan kata lain, dalam sebuah kegiatan ekonomi dilarang mencampur adukan antara yang halal dan haram. Hal tersebut merupakan bagian dari batasan konsumsi dalam perilaku konsumen Muslim. Definisi perilaku konsumen. Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa manusia
adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya dan selalu bertindak rasional. Para konsumen akan berusaha memaksimalkan kepuasannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan. Mereka memiliki pengetahuan tentang alternatif produk yang dapat memuaskan kebutuhan mereka. Kepuasan menjadi hal yang teramat penting dan seakan menjadi hal utama untuk dipenuhi. Untuk memahami konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat, kita harus memahami apa yang mereka pikirkan, kognisi, mereka rasakan pengaruh, apa yang mereka lakukan, yaitu perilaku, serta di mana kejadian di sekitar yang mempengaruhi. Menurut Kotker dalam The American Marketing Association, sebagaimana dikutip Nugroho Yustiadi, perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku dan lingkungannya, di mana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. Teori perilaku konsumen. Untuk mengenal keseluruhan perilaku konsumen, terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa teori tentang perilaku. Perilaku manusia tidak akan terlepas dari keadaan individu itu sendiri dan lingkungan tempat individu itu berada. Menurut Ismail Nawawi, terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang perilaku, yaitu yang pertama, teori insting. Ini dikemukakan oleh MC Dougal sebagai pelopor psikologi sosial. Dan menurut MC Dougal, perilaku disebabkan oleh insting. Insting merupakan perilaku yang innate atau perilaku bawaan dan akan mengalami perubahan karena pengalaman. Yang kedua yaitu teori dorongan. Drive teori. Teori ini yang sering disebut dengan teori Hull dalam Reader 1983. Ergen 1976 yang juga disebut dengan reduction teori, bertolak dari pandangan bahwa organisme itu mempunyai dorongan atau drive tertentu. Dorongan itu berkaitan dengan kebutuhan yang mendorong organisme untuk berperilaku. Tiga, teori insentif. Insentif teori berpendapat bahwa perilaku organisme disebabkan karena adanya insentif. Insentif disebut sebagai reinforcement. Reinforcement terdiri dari reinforcement positif yang berkaitan dengan hadiah dan reinforcement negatif yang beribusi. Teori ini bertolak dari suatu perilaku seseorang, apakah perilaku ini disebabkan disposisi internal, atau motif, sikap, dan sebagainya, atau eksternal. 5. Teori kognitif. Teori ini berdasarkan alternatif pemilihan perilaku yang akan membawa manfaat yang besar baginya. Dengan kemampuan memilih ini tersebut berarti faktor berpikir berperan dalam menentukan pilihannya. 6. Teori kepribadian. Teori ini berdasarkan kombinasi yang kompleks dari sifat fisik dan material, nilai, sikap, dan kepercayaan, selera, ambisi, minat dan kebiasaan, dan ciri-ciri lain yang membentuk suatu sosok yang unik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Faktor sosial. Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, peran, dan status sosial dari konsumen tersebut. Kelompok
putus ya sinyalnya. Faktor psikologis. Seorang mempunyai banyak kebutuhan baik yang bersifat biogenik ataupun biologis. Kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu seperti lapar, haus, dan sebagainya. Kesimpulan, pengertian perilaku konsumen adalah pengambilan keputusan yang mensyaratkan aktivitas individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau mengatur barang dan jasa. Perubahan teori tingkah laku dapat dipelajari dalam teori perilaku, yaitu teori insting, teori dorongan, teori insentif, teori atributif, teori kognitif, dan teori kepribadian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial, pribadi, dan psikologi dari pembeli. Selain hal-hal tadi, ada faktor lain yang sangat penting dalam pengambilan keputusan konsumen, yaitu motivasi. Ya, sekian dan terima kasih. Ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba biar lebih Abdul on cam dong, kelompok 1. Nah, biar kelihatan gantengnya ini. Nah, coba. Yang lain gimana yang lain? Lagi pada ngumpul ya ini ya kelompok 1 ya? Enggak. Oh. Iya, Pak. Sekalian nongkrong di warung kopi ya? Terawih, habis terawih tadi, Pak. Terawih Oh, bersama. sip. Terawih. Ya, dari sini ada yang tanyakan dari ini teman-teman di ruang Zoom ini. Saya mau tanya, Mas, tadi yang di slide keberapa ya? Sebentar. Yang di slide ini yang menurut Kotler dalam American Marketing Association ya. Itu kan ada interaksi antara afeksi, kognisi sama perilaku. Nah, itu apa sih yang dimaksud afeksi sama kognisi di sini? Itu ini ya, ilmu dasar ya, sebenarnya yang kalian harus ketahui dahulu. Ada 3 ya, jadi afeksi, kognisi, sama psikomotorik atau perilaku tadi. Jadi apa sih yang bisa kalian jabarkan? Pak, pertanyaannya bisa diulang lagi? Sinyalnya putus-putus. Ya, tadi kan ditulis di slide-nya ada faktor afeksi, kognisi, sama psikomotorik. Nah, itu apa tuh penjabarannya?
Silakan dijawab kelompok 1. Silakan Mas Nabil, Mas Madya Rizky Ramadan. Para temannya lain yang mau bantu. Silakan kelompok 1. Silakan Mas Nabil atau Mas Madya Rizky. Saya mencoba menjawab, Pak.
Ya, silakan, Mas. Mungkin kebutuhan yang timbul dari keadaan tertentu seperti kebutuhan untuk diakui, harga diri, atau kebutuhan untuk diterima lingkungan. Sedangkan faktor yang utama adalah motivasi, persepsi, proses belajar, serta kepercayaan dan sikap. Ya, jadi gini, konsep dasarnya itu kalau afek tiga hal tadi yang kalau afeksi itu berhubungan dengan sikap ya, sikap seseorang. Jadi berdasarkan pada aspek perasaan dan emosi ya. Terus kalau kognitif itu pengetahuan berdasarkan pada aspek intelektual dari setiap masing-masing konsumen. Terus kalau psikomotorik, gimana caranya kemampuan motorik mereka bekerja ya, dalam arti mereka gimana dapat membeli produk yang ditawarkan. Terus motorik itu kemampuan untuk bertindak dari konsumen. Itu ya konsep dasarnya. Ya. Jadi tadi kaitan antara ekonomi Islam yaitu intinya dari perilaku konsumen yang dapat, khususnya konsumen muslim ya, dalam dapat membedakan antara produk mana yang baik dan buruk bagi mereka, halal maupun haram, sehingga dari segi produsen dapat menyikapi dalam hal perizinan dari MUI tentang kehalal produk, terus persyaratan yang lainnya seperti PYRT, BPOM, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi faktor-faktor yang mengatur konsumen tadi yang utama adalah faktor kebudayaan ya. Jadi tentang kebudayaan, sumber daya maupun kelas sosial. Kalau faktor sosial ini yang perlu diperhatikan adalah tentang kelompok referensi. Kelompok referensi ini ada dua, yang primer dan sekunder. Primer ini untuk hubungannya dari interaksi yang cukup berkesinambungan, seperti keluarga, teman, tetangga, dan sebagainya. Kalau kelompok sekunder ini itu hubungannya dengan cenderung lebih resmi dan yang mana interaksi yang terjadi kurang berkesinambungan gitu. Jadi kelompok yang di luar kelompok primer tadi, terus ada keluarga maupun peran dan status yang ditimbulkan. Kalau faktor pribadi itu kuncinya adalah umur, terus pekerjaan, keadaan ekonomi, lifestyle, gaya hidup. Kalau faktor psikologis itu adanya motivasi ya. Motivasi ini jadi beberapa kebutuhan ini dapat bersifat biogenik ya. Artinya kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan fisiologis ya tertentu seperti rasa lapar, haus, ya, rasa nggak nyaman akan lingkungan. Jadi ada kebutuhan lain bersifat psikologis yaitu kebutuhan yang timbul dari keadaan psikologis itu seperti kebutuhan untuk diakui, harga diri, seperti dalam hierarki Maslow ya, dari kebutuhan Maslow. Ya. Kita akan yang dari faktor psikologis tadi, selain motivasi juga itu ada tentang namanya persepsi, terus kepercayaan dan sikap ya, yang harus diteliti dalam hal perilaku konsumen. Itu. Baik. Ditanyakan dari artikel yang dibahas oleh kelompok satu tadi. Kalau nggak ada, mungkin bisa ditutup dulu, berhubung waktu zoom-nya juga sesi pertama mau habis. Dari kelompok satu tutup dulu aja. Ya, dari kelompok satu diakhiri dulu presentasinya, teman-teman. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, ini saya akhiri dulu ya teman-teman ya. Jadi habis ini tolong masuk lagi. Nanti biar kelompok 2 ya yang langsung mulai ya untuk presentasi. Tes. Teman saya sudah, suara saya sudah dengar lagi teman-teman? Sudah, Pak. Oke, makasih. Ya, makasih. Baik, kelompok 2 sudah ada ya di ruang Zoom ini ya? Ada Intan Agustin, ada Cek Ginanggara, ada Ade Katinara, sama Rizky Putra Pratama Wijaya.
Kelompok 2 monitor. Ada, Pak. Ada, Pak. Sudah ya, saya bantu share screen ya, Mas. Nggih, Pak. Di layar sudah terlihat untuk materinya dari kelompok 2. Sudah, Pak. Oke. Silakan Mas, dimulai Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengar Pak suara saya? Terdengar, Mas. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang motivasi konsumen pada matkul perilaku konsumen. Kelompok 2, perilaku konsumen terdapat 4 anggota kelompok. Yang dimana itu ada saya sendiri, Muhammad Acep Ginanggara, kedua ada Rizky Putra, 3 ada Adi Eka, dan keempat ada Intan Agustin. Hubungan media sosial dan motivasi. Dengar ya suaranya. Ya, Mas Acep. Ya, kelompok 2. Sampai mana Bisa tadi? dilanjut lagi Pak slide-nya. Oh iya, sampai sini ya. Ini dia. Hubungan motivasi konsumen dan keputusan pembelian. Motivasi konsumen adalah keadaan di dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu dalam bertindak untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi yang dimiliki tiap konsumen akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian yang akan dilakukan. Motivasi tersebut timbul dikarenakan adanya kebutuhan yang belum terpenuhi dan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian yang dilakukan Kwong dan Duyen menunjukkan bahwa faktor personal seperti kepedulian terhadap kesehatan kulit, daya tarik tubuh, usia, dan penuaan, citra diri, dan kognisi akan memotivasi para pria untuk menggunakan produk skincare. Ya, bentar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kepada Mas Rizky, dipersilahkan.
Hubungan media sosial dan keputusan pembelian. Beberapa penelitian membuktikan bahwa media sosial memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Penelitian Yogesh dan Yesa membuktikan bahwa 75% masyarakat Mumbai menggunakan media sosial untuk mencari informasi sebelum memutuskan pembelian produk. Pada penelitian Gul et al. Memaparkan bahwa media sosial memiliki pengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Matni menunjukkan bahwa 53% konsumen mencari informasi dan ulasan pada media sosial. Selanjutnya, Pak. Pengaruh media sosial terhadap motivasi pembelian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berpengaruh signifikan positif terhadap motivasi konsumen dalam membeli produk. Konten yang menarik dan menghibur dalam indikator media sosial memiliki nilai rata-rata atau MAN sebesar 3,81 dan termasuk pada kategori tinggi. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa ulasan, foto, dan video dalam media sosial akan berpengaruh terhadap motivasi konsumen dalam membeli produk. Pengaruh motivasi pembelian terhadap keputusan pembelian. Motivasi pembelian merupakan pertimbangan yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Motivasi pembelian konsumen dapat bersifat rasional maupun emosional. Konsumen rasional melakukan pembelian berdasarkan penilaian yang bersifat objektif. Sedangkan untuk konsumen yang bersifat emosional melakukan pembelian berdasarkan dengan hal yang bersifat subjektif dan simbolik. Dalam hasil penelitian, motivasi konsumen untuk melakukan pembelian juga terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian produk fast fashion. Indikator motivasi konsumen yang terkait dengan kebutuhan mencari kepuasan terhadap produk memiliki nilai rata-rata tertinggi, yaitu sebesar 4,13. Hasil tersebut menunjukkan bahwa faktor personal akan mempengaruhi keputusan pembelian. Semakin tinggi motivasi konsumen untuk melakukan pembelian, maka akan semakin kuat keputusan pembelian yang akan dihasilkan. Selanjutnya, Pak. Pengaruh media sosial terhadap keputusan pembelian. Media sosial berperan besar dalam menentukan keputusan pembelian konsumen. Konsumen menggunakan media sosial untuk mencari segala informasi tentang produk yang akan dibeli. Hal ini dibuktikan dengan indikator penggunaan media sosial yang terkait dengan kemudahan dalam mencari informasi. Memiliki rata-rata tertinggi, yaitu sebesar 3,94. Media sosial telah memfasilitasi dan meningkatkan aliran informasi dengan membuat kemudahan untuk menyebarkan informasi ke konsumen, sehingga konsumen dapat memiliki pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan keputusan pembelian. Konsumen saat ini juga lebih mempercayai rekomendasi dari orang-orang yang telah menggunakan produk lewat media sosial daripada penawaran langsung atau penawaran yang terdapat pada iklan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk Mas Adi, dipersilahkan. Selanjutnya ada fast fashion. Fast fashion adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan koleksi pakaian yang paling banyak digunakan pada tren mode saat ini. Motivasi konsumen. Motivasi konsumen dalam berbelanja dibedakan menjadi motivasi karena kebutuhan dan motivasi pembelian untuk memenuhi kesenangan pribadi. Motivasi pembelian yang dilakukan konsumen dilihat dari pembelian yang ingin dicapai, aktivitas yang dilakukan dalam berbelanja, dan motivasi yang dimiliki. Media sosial. Media sosial merupakan bentuk media yang berisi sumber-sumber online yang dihasilkan, dieksplorasi, dimanfaatkan, dan disebarkan dengan maksud untuk mengedukasi orang lain tentang produk, layanan merek, topik, dan peristiwa menarik lainnya. Keputusan pembelian.
Keputusan pembelian adalah proses pengambilan keputusan dan aktivitas fisik yang dilakukan individu ketika mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau membuang barang dan jasa. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu media sosial saat ini sangat berpengaruh positif terhadap keputusan serta motivasi konsumen dalam melakukan pembelian produk fast fashion. Dikarenakan media sosial merupakan akses yang mudah dijangkau oleh konsumen dalam mendapatkan informasi produk yang dicari. Dengan adanya pengaruh media sosial, maka membuat pandangan masyarakat terhadap motivasi belanja produk fast fashion telah berubah. Keputusan pembelian merupakan peran yang sangat penting pada industri fast fashion. Hal ini dikarenakan perputaran produksi dan penjualan yang sangat cepat, sehingga menyebabkan perputaran pembelian produk fast fashion juga menjadi cepat. Dalam industri fast fashion, sangat mengandalkan sosialisasi dari media sebagai bentuk komunikasi yang akan mempengaruhi keputusan pembelian. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tadi soal motivasi ya, maksudnya. Dan ini kan produknya fashion ya, bener ya kalau dua ya. Nah, kalau yang pada zaman sekarang ini apa sih yang ditakutkan oleh konsumen ya dalam hal membeli produk fashion secara online? Ya, siapa yang mau jawab? Kelompok dua? Coba jawab, Pak. Iya, silakan. Mungkin yang ditakutkan oleh konsumen untuk membeli fast fashion saat ini yaitu kemungkinan barang tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan pada iklan. Ya. Ya. Terus? Mungkin juga ukuran yang dipesan, misalnya XL datangnya L gitu, tidak sesuai. Jadi lebih banyak pertimbangan lagi konsumen untuk melakukan pilihan online. Nah, kalau posisinya masih sebagai konsumen, apa sih yang dilakukan agar nggak terjadi kesalahan lagi seperti itu? Kalau posisi saya sebagai konsumen ya, saya melihat review dari pembeli-pembeli sebelumnya. Mungkin dari komentar terus rating dari toko tersebut. Ya, dari track record dari tokonya ya, yang seller ya, penjual ya. Baik teman-teman, tentang motivasi ini yang perlu digarisbawahi adalah agar pemberian motivasi ya, agar pemberian motivasi itu dapat berjalan lancar ya, maka harus ada prosesnya yang jelas ya. Proses yang jelas itu yang mencakup antara lain tujuan ya. Tujuan dari perusahaan itu harus bisa menentukan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai ya. Baru kemudian konsumen dimotivasi ke arah itu, misalkan dari produk fashion ya, agar menjadi produk toko outlet yang kategori star ya, misalkan di Shopee yang terpercaya ya, benar-benar menyajikan foto yang sebenarnya, mengirim sesuai dengan deskripsi produk dari konsumen yang sebenarnya itu. Terus yang kedua adanya mengetahui kepentingan. Ini adalah perusahaan harus bisa mengetahui keinginan konsumen ya, hanya dilihat dan kepentingan perusahaan semata. Jadi ini lebih ke arah menyesuaikan need and wants ya, kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Terus yang ketiga adanya komunikasi efektif, yaitu melakukan komunikasi yang baik terhadap konsumen. Jadi misalkan setiap pertanyaan atau chat dari calon konsumen segera dibalas atau respon dengan cepat. Terus yang keempat adanya integrasi tujuan. Integrasi tujuan ini nanti proses motivasi ini perlu juga ya, juga untuk menyatukan tujuan perusahaan dan tujuan kepentingan konsumen. Jadi ada selaras dan sebanding.
Ya, ini tujuan perusahaan adalah untuk mencari laba serta perluasan pasar, sedangkan tujuan dari konsumen itu sendiri itu adalah ada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Ya, kedua kepentingan tadi itu harus disatukan, dan untuk itu penting adanya penyelesaian dari hal motivasi. Terus yang kelima itu adanya fasilitas, yaitu perusahaan memberikan fasilitas agar konsumen itu bisa dengan mudah mendapatkan barang dan jasa yang dihasilkan dari perusahaan. Tersedianya barang di toko pusat, misalkan di toko pusatnya yang satu dengan reseller-reseller, dengan agen-agen yang tersebar secara merata gitu. Terus setelah itu dari tujuan, saya bilang cara soal tujuan dari motivasi konsumen itu sendiri, yaitu tentang peningkatan kepuasan, terus mempertahankan loyalitas atau kesetiaan, terus itu adanya efisiensi, adanya efektivitas, terus dapat menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara produsen yang menjual atau pembeli ada konsumen. Itu. Ya, Mas Taufik ya, yang raise hand ya. Oke, Pak, mau tanya, Pak. Tanya ke kelompok dulu aja ya, biar mereka yang menjawab ya. Siap. Ya, ini kan belum Siap. diakhiri oleh kelompoknya. Ya, silakan Mas. Siap. Loh, langsung tanya, Pak. Oh iya, silakan nanya aja. Siap. Nah, Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Mohon maaf, saya membahas tentang motivasi konsumen. ya, dia Kalau Mbaknya. untuk motivasi secara pribadi kan kita bisa dari pengalaman kita sendiri untuk memotivasi kepada seseorang. Itu dulu jawabannya Pak Satrio pada saat di kelas lah. Bagaimana sih kalau memotivasi konsumen ini, bagaimana caranya itu, bagaimana agar konsumen termotivasi itu, agar pemasaran kita itu bagus gitu loh. Yes, ya. Nah, itu gimana, Mas? Terima kasih. Ayo kelompok 2 coba menjawab dulu. Ini bisa dikaitkan dengan tadi yang topik yang dibahas mengenai ini product fashion pada sosial media. Silakan bisa Mas Acep atau Mas Deka atau Mas Rizky Putra yang mewakili menjawab dari pertanyaannya Mas Taufik tadi.
Silakan kelompok 2, coba dijawab aja. Boleh diulang, Pak, pertanyaannya gimana? Ayo Mas Taufik, diulang poinnya aja Mas. Siap. Oke. Gini Nah, Mas poinnya aja. Rizky. Kalau motivasi secara pribadi kan kita berawal dari pengalaman, terus bisa memotivasi kepada seseorang. Lah, bagaimana sih kalau motivasi terhadap konsumen? Awal mulanya motivasi terhadap konsumen agar pemasaran kita itu meminat konsumen itu gimana gitu loh Mas. Kan kalau motivasi biasa kan dari pengalaman, akhirnya kita bisa memotivasi orang untuk bertambah semangat. Kalau memotivasi terhadap konsumen itu agar pembeli cepat datang itu gimana gitu loh Mas. Kan konsumen kan termasuk pembeli. Gitu. Pripun? Siap. Oh, jadi maksudnya itu agar konsumen termotivasi untuk membeli produk kita gitu. J, Mas, sampai kan membahas di motivasi pemasaran tadi, tapi kurang jelas gitu. Menurut saya itu kalau untuk agar konsumen termotivasi untuk membeli produk kita ya, kita melakukan teknik marketing yang luar biasa, mungkin dengan melakukan endorse dengan artis-artis yang sedang naik daun saat ini, sehingga konsumen tertarik untuk mengikuti para artis yang sedang naik daun. Wow gitu. Mungkin gitu sih. Jadi konsumen lebih tertarik untuk milih produk kita karena sudah diiklankan oleh artis-artis yang sedang naik daun saat ini. Mungkin gitu ya. Boleh Gimana, saya Mas tambahin Taufik? jawabannya, Pak? Kalau menurut saya, Iya, gimana? sebenarnya saya sudah tahu jawabannya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ini kan sharing sama teman lain aja. Ya, silakan Mas. Siap. Kalau menurut saya sih motivasi konsumen itu timbulnya dari mana sih? Motivasi konsumen itu timbulnya dari pada saat kita sebagai produsen memberikan sebuah potongan harga atau diskon, ataupun betul kata Mas Rizky atau endorse ya. Nah itu agar meminat konsumen itu yang datang. Tetapi tidak semua endorse itu akan menarik peminat konsumen, kan putus ya, Mas. Nah. Tadi gimana, sudah sempat putus ya di jaringan saya. Gimana Mas Taufik? Udah ini? tadi sudah saya jelasin nih Pak. Oh iya ya udah, maaf ini sinyal saya agak buruk soalnya.
sekarang. Iya, Iya. Apa tadi sudah kedengaran apa belum juga? Aku kurang tahu. Ya, setengah kita dengar. Ya gitu, jadi nggak hanya mengandalkan endorser ya. Jadi waktu sekarang ini juga banyak cara ya, seperti yang tadi bilang ya. Jadi kita dijelaskan juga prosesnya bisa macam-macam ya. Intinya dari kebutuhan yang nggak terpenuhi itu dari suatu konsumen, gimana caranya dari perusahaan itu bisa mencukupi, gitu ya. Jadi mencari jalan, terus berorientasi pada tujuannya tadi sampai dengan hasil karyanya yang tepat guna. Ya. Tadi ada endorser, terus cara klasiknya bisa lewat ini, motivasi untuk membeli bisa lewat program serangkaian program promo, ya. Sampai dengan kerjasama atau bundling dengan produk sejenis maupun non sejenis lainnya. Itu dalam satu rumpun produk perusahaan, misalkan penjualan dalam bundling sabun dengan minyak, seperti itu yang sekarang ini lagi langka ya. Itu sih. Ya, gimana Mas Afik, udah puas? Tadi jawaban kelompoknya juga. J pun Pak, J sampun. Ya, kelompok 2 bisa diakhiri dulu. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini teman-teman untuk kelompok 3 di skip dulu ya teman-teman ya di minggu depan ya. Nanti jadwalnya agak bergeser juga karena saya masih ada keperluan sekarang ini. Jadi mungkin kelompok 3 udah hadir di sini ya. Kelompok 3 ada. Iya Pak, ada Pak. Ada. Iya. Mas insya Allah di minggu depan ya untuk presentasinya ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Ya, nanti saya ini ditulang di e-learning-nya. Tolong absennya jangan lupa teman-teman ya di learning. Artinya. Baik. Iya Pak, absen saya kemarin lupa Pak, nggak absen pripun Pak. Iya, nggak apa-apa nanti. Sampai kan hadir loh kemarin. Iya. Iya. Iya, saya cek saja Mas nantinya. Yang sekarang ini tolong jangan lupa apalagi yang di ruang Zoom ini untuk absennya presensinya di e-learning ya teman-teman. Terima kasih Pak. Iya. Baik, terima kasih, saya akhiri dulu. Terima kasih sudah hadir di program kali ini. Sampai jumpa di pertemuan kuliah mendatang ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga menjadi bermanfaat bagi semuanya, teman-teman. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.